14 Februari, hari kasih sayang yang dirayakan di semua sudut dunia. Hari yang identik dengan cinta dan kebahagiaan. Namun, sebagaimana dunia selalu berputar, kehidupan manusia juga terus berjalan. Tidak semua orang mengalami 14 Februari yang penuh dengan coklat dan mawar. Di dalam meeting, Eric berusaha fokus ke materi yang tengah dibicarakan oleh wakil kepala bagian. Namun, wajah Jessica yang bersinar terus menciptakan distraksi yang besar. Bukan hanya untuk Eric, tapi untuk kebanyakan pria di dalam ruang meeting. Jessica adalah primadona kantor, yang sejak awal bergabung sudah dijunjung tinggi kecantikannya. Bukan hanya itu, Jessica juga cerdas dan pandai bergaul. Dia mudah berteman, bahkan dengan klien baru. Sudah hampir setengah tahun Eric menyimpan perasaan untuk gadis ini. Berkali-kali Eric mengumpulkan keberanian untuk mengajaknya bicara, tapi selalu berakhir gagal. Bagaimana tidak, Jessica selalu tampil rapi dan modis ke kantor. Rambutnya selalu tertata dan make-up-nya tanpa celah. Barang-barang yang dikenakan dan dibawanya juga terlihat mahal. Meskipun Eric adalah pegawai senior yang terpandang, tapi dia tetap tidak bisa berpura-pura tidak terintimidasi. Apa Eric yang sekarang cukup untuk bersanding dengan Jessica yang luar biasa? Bisa saja Jessica sendiri merasa dirinya berhak mendapat pria yang lebih baik dari Eric. Begitu selesai meeting, Eric menghampiri Jessica. Jess, laporan yang kemarin aku minta udah dibikin belum? Udah kok, tapi belum aku compile sama laporan hari ini. Enaknya aku kirim satu dulu, atau sekalian aku gabungin baru aku kirim ke Ko Erik? Digabungin dulu deh, biar nggak berantakan. Nanti kalau udah kirim, kabarin ya. Chat aja, biar langsung aku cek. Iya kok. Eric mengepalkan tangannya erat dan bersiap untuk membawa pembicaraan ke ranah yang lebih pribadi. Namun seseorang sudah lebih dulu menyeruak masuk. Jess, ntar makan siang di mana? Mau cobain resto baru yang kemarin gue bilang itu nggak? Kalau mau, kita mesti berangkat lebih cepat. Takut rame. Dia adalah Rehan, yang dikenal sebagai anak konglomerat di kantor. Pamannya punya posisi yang cukup tinggi di perusahaan ini. Mungkin dari situlah muncul kepercayaan diri yang luar biasa dari perangainya. Oh iya, katanya hari ini mau nyoba di situ kan? Boleh juga, siapa aja yang ikut? Eric yang merasa semakin tersingkirkan dari pembicaraan itu pun menyingkir perlahan dan keluar dari ruang meeting. Sebetulnya, Eric sendiri bukannya tidak punya nilai lebih. Dia tampan dan tidak sedikit wanita yang mencoba mendekatinya. Hidupnya juga berkecukupan secara finansial. Hanya saja, saingan Eric begitu banyak. Dan lagi, banyak dari saingannya yang punya nilai lebih tinggi darinya. Baik dalam hal status maupun pendidikan. Aduh bro, lu hela napas mulu. Untung gak makan jengkol tadi siang. Kalau enggak, bisa pada pingsan orang satu ruangan nih. Kenapa sih? Lu mikirin apaan? Tirta, teman dekat Eric, melontarkan celetukan ringan. Gue pengen ajak si Jess jalan pas Valentine nanti. Tapi lihat aja tuh, antriannya panjang banget. Ya dicoba aja dulu. Kalau lu aja gak pernah ngomong, gimana dia bisa tahu kalau lu ada rasa sama dia? Gak usah takut. Tirta menepuk pundak Eric pelan. Ngomong sih gampang. Batin Eric. Kalau segampangnya lo omongin, dari dulu juga gue udah berkali-kali ngajak dia jalan. Sementara itu, Jessica diam-diam melirik ke arah Eric. Sosok Eric yang selalu membantunya ketika dia kebingungan dalam pekerjaan langsung menarik hati Jessica.
Erik juga terlihat seperti pria yang jujur dan bertanggung jawab. Sudah beberapa bulan lamanya, Jessica tidak bisa mengalihkan pandangan dari pria itu. Kenapa sih kalau lagi ngobrol, dia nggak pernah lihat mata aku? Jessica bercerita pada Mayang, sahabatnya di kantor. Aku nggak menarik ya? Padahal aku selalu mastiin kalau rambut dan alis aku on point sebelum berangkat kerja. Apa dia nggak suka tipe kayak aku ya? Aku sih ngerasanya dia tertarik sama kamu ya. Terus kenapa dia nggak pernah maju? Kalau ngomong sama aku, pasti tentang kerjaan. Di luar kerjaan, nggak pernah tuh. Chat nanyain aku lagi apa aja nggak pernah. Kalau emang kamu naksir sama dia, kenapa nggak coba deketin duluan? Coba lihat Cisanti, dia berani nggak deketin junior yang lebih muda 3 tahun dari dia. Masa kamu diem aja? Masa sih aku harus mulai duluan? Harga diri aku bisa jatuh. Jessica membatin, namun yang diucapkan secara gamblang hanya, Malu ah, nanti disangka cewek kegatelan. Zaman sekarang nggak ada lagi yang mikir kayak gitulah. Yang penting dari kamunya, mau atau enggak, berani atau enggak. Cewek kegatelan itu yang ngedeketin semua cowok, atau yang deketin cowok padahal udah punya pacar. Kamu kan single, dia juga single. Tapi aku nggak pernah deketin cowok duluan. Berarti sekarang yang pertama, kamu pilih aja deh. Kamu mau diem terus nungguin dia ngajak duluan sampai kuda nil bisa terbang? Atau kamu mau mulai ngajak dia ngobrol duluan? Kasih aja pertanyaan simple. Kamu lagi ngapain? Aku ganggu nggak? Dari situ kalau emang dia tertarik, ya bakalan lanjut. Kalau enggak, ya yang penting kamu udah did your best. Iya sih. sudah banyak pria yang ingin menghabiskan waktu bersama Jessica di hari ini. 14 Februari, hari kasih sayang. Tapi orang yang dinantikannya justru tidak bersuara. Jessica terus menatap ponselnya. Di tempat lain, Erik menatap ponselnya sambil duduk di ruang tamu apartemennya. Telepon nggak ya? Tapi mau ngomongin apa? Masa tiba-tiba ngajak jalan? Lagian, pasti dia udah banyak yang ngajakin juga. Jangan-jangan dia lagi pergi sama si Rehan. Ya, wajar sih. Cewek secantik dia pasti incerannya juga kayak Rehan. Gua mah apalah. Tapi kalau nggak telepon penasaran. Kan bisa aja ternyata dia nggak jalan sama siapa-siapa. Nggak mungkin sih. Tapi bisa aja lah. Nggak ada yang nggak mungkin. Di tengah pergumulannya, Tirta mengirim chat singkat. Woi bro, gimana? Udah ajak dia jalan belum? Udah sore nih, nanti keburu malam. Terus Toto Valentine lewat gitu aja. Nih orang, tahu aja orang lagi galau. Makin pusing deh gua. Pak Erik kemana ya hari ini? Apa dia udah punya pacar ya? Gumam Jessica di rumahnya sambil menatap ponsel. Kalau gua telepon, dia bakal angkat nggak ya? Ponsel Erik tak bergerak di tangannya. Pengen telepon. Pengen dengar suaranya. Malam pun tiba, dan jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kalau jam segini dia udah pulang dong. Telepon nggak ya? Nggak deh. Kalau nanti ditolak malah jadi nggak enak situasinya. Erik pun melempar ponselnya jauh di atas sofa. Sebaliknya, Jessica justru sedang menguatkan hatinya
untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya seumur hidup. Bener kata Mayang, kalau aku nggak gerak, ya nggak bakalan maju. It's now or never. Kalau emang nggak digubris berarti bukan jodoh. Halo? Halo, Kak Erik. Ini Jessica. Sorry tiba-tiba telepon. Aku ganggu nggak? Senyuman yang sangat lebar merekah di bibir Erik. Dia tak bisa berhenti melompat kegirangan sambil berusaha terdengar tenang. Enggak kok, Jess. Kenapa? Terkadang rasa takut atau gengsi bisa menjadi dinding yang begitu tebal, yang memisahkan dua hati yang ingin mendekat. Padahal, harusnya tidak ada rasa takut ataupun gengsi dalam cinta. Dicoba saja. Kalau memang gagal, paling tidak kita sudah berusaha yang terbaik.